Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Linda Julivia sebagai pembicara ketiga dalam perdebatan kali ini. Mosi kita pada kesempatan kali ini yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Saya akan menyanggah beberapa argumen yang sudah disampaikan oleh tim pemerintah, yaitu pembicara pertama, tim pemerintah menyatakan bahwa pemerintah saat ini sering memanfaatkan pengaruh publik atau influencer, di mana hal itu menurut saya hal itu adalah langkah yang sangat tepat, karena influencer tersebut akan lebih menarik pengguna sosial media, yang dimana di zaman sekarang ini sosial media merupakan hal yang sangat umum dan sangat banyak digunakan oleh warga negara Indonesia, bahkan dunia, untuk berpartisipasi dalam kebijakan politik yang kebijakan publik yang dimaksud oleh pemerintah. Karena influencer banyak dikenal publik dan pengaruhnya sangat akan berpengaruh kepada masyarakat, di mana hal itu akan menimbulkan banyak efek positif, yaitu informasi tentang kebijakan publik tersebut akan dengan cepat sampai kepada masyarakat. Kemudian tim pemerintah juga menyatakan bahwa influencer tersebut memiliki kecenderungan menggiring opini masyarakat yang mudah percaya terhadap hal-hal yang menjadi tren sekarang ini, yang dimana hal itu justru akan lebih mudah untuk membuat masyarakat bergerak untuk mengikuti kebijakan dari pemerintah tersebut, karena masyarakat pengguna sosial media sudah tahu apa dampak dari kebijakan tersebut karena disampaikan oleh influencer tersebut. Kemudian jika mosi ini dilarang, kebijakan publik akan lebih disebarluaskan jika disampaikan melalui para influencer, di mana pengguna Instagram, sosial media seperti Instagram, kemudian Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, di mana di sana banyak orang terkenal di dalamnya yang memiliki followers yang tidak sedikit, yang hal itu bisa mempengaruhi masyarakat untuk cepat percaya kepada mereka dan cepat mengolah informasi dari influencer tersebut. Kemudian informasi dari kebijakan publik ini juga akan cepat trending, seperti yang kita tahu sekarang ini. Akun sosial media seperti Twitter sangat banyak digunakan dalam mencari informasi, di mana Twitter merupakan akun sosial media dengan kecepatan untuk mencari informasi sangat akurat, di mana influencer yang memiliki akun sosial media Twitter akan lebih mempengaruhi dan membuat kebijakan tersebut menjadi trending di sosial media berupa Twitter tersebut. Kemudian tim pemerintah menyatakan bahwa influencer tersebut akan menyampaikan kebijakan publik sesuai yang diinginkannya. Saya menyanggah hal tersebut karena masyarakat yang menggunakan sosial media tidak akan menelan mentah-mentah informasi yang didapat dari influencer tersebut. Karena pengguna sosial media sekarang sudah pintar, dan mereka akan menyelidiki atau mencari lebih dalam lagi tentang kebijakan publik tersebut, sehingga mereka tidak akan memperoleh hoaks-hoaks yang mungkin sudah beredar. Jika kebijakan publik disampaikan hanya oleh ahlinya, memang akan lebih objektif dalam menyampaikannya.
Tetapi kebijakan publik ini tidak akan mendapat perhatian jika tidak melibatkan sosial media dan influencer. Karena influencer tersebut sangat berpengaruh di era yang sekarang ini. Kemudian pembuat kebijakan juga bisa memilih influencer yang ahli dalam menyampaikan kebijakan publik tersebut, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat akan lebih objektif dan jelas. Juga di zaman sekarang ini banyak sekali influencer-influencer yang tidak hanya dikenal dengan followersnya yang banyak, tetapi juga lebih dikenal karena kepintaran atau prestasi-prestasi yang sudah mereka raih dan kemampuannya dalam suatu bidang. Kemudian saya juga menyanggah pernyataan dari tim pemerintah yang menyatakan bahwa pembuat kebijakan melepas tanggung jawab terhadap kebijakan yang dibuatnya. Perlu diingat bahwa pemerintah tidak hanya menggunakan para influencer untuk mempromosikan kebijakan publik tersebut, tetapi juga lewat media lain seperti televisi, kemudian radio atau podcast yang sekarang sudah banyak digunakan oleh pengguna sosial media. Jadi, pernyataan dari tim pemerintah ini tidak bisa dikatakan bahwa pemerintah melepas tanggung jawab mereka terhadap kebijakan yang dibuatnya. Tidak hanya itu, banyak sekali pejabat-pejabat yang memiliki sosial media di mana banyak diketahui oleh masyarakat yang menggunakan sosial media. Jadi, dengan menggunakan influencer merupakan langkah yang sangat tepat untuk mempromosikan kebijakan publik tersebut. Sekian argumentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.